Selama ini Pichel sudah sering banget nge-review laptop-laptop khususnya yang ditenagai oleh prosesor Ryzen AI seri 300 yaitu Strix Point ya. Tapi laptop Asus VivoBook yang Pichel review kali ini dia menggunakan prosesor Ryzen AI 300 yang secara harga jauh lebih terjangkau yang menggunakan codename Kraken Point. Dan oleh karena itu pada video kali ini Pichel akan tunjukkan sejauh apa perbedaan kinerja prosesor yang AMD Ryzen AI Kraken Point dibandingkan dengan seri-seri sebelumnya. Atau malah nggak ada sama sekali dan cuma gimmick marketing doang, ya kan? Kita akan coba lihat sama-sama aja. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pichel dan seperti yang udah Pichel bilang tadi bahwa kali ini kita akan membahas sebuah laptop tipe consumer dari Asus yaitu Asus VivoBook S14 OLED dengan kode M5406KA. Spesifikasi laptop ini adalah sebagai berikut. CPU menggunakan AMD Ryzen AI 7 dengan kode 350 mobile processor, RAM 24GB LPDDR5X Dual Channel 8GHz, storage SSD M2 NVMe PCIe 4.0 dengan kapasitas 1TB, dan integrated GPU AMD Radeon 860M dengan 512MB sharing memory, dan layar OLED panel 14 inci glossy finish dengan resolusi 1920x1200 atau WUXGA dengan refresh rate sebesar 60Hz. Pada bagian desain, maka laptop ini sendiri hadir dengan dimensi 31,5 x 22,2 cm dengan ketebalan maksimum di 1,6 cm dan bobot yang amat sangat ringan yaitu 1,3 kg saja. Untuk pilihan warnanya pun Asus memberikan 3 varian warna yaitu Cool Silver, Neutral Black, dan juga Rose Pink seperti unit yang Pichel review kali ini. Dan untuk detail desainnya, maka Pichel bisa yakinkan bahwa teman-teman sekalian kalau tampilannya nggak ada bedanya dengan Asus VivoBook yang sudah sering Pichel review. Di mana di sisi depan nanti palingan cuma ada teks logo Asus VivoBook yang juga akan kita temukan di sisi dalam, tepatnya di area bezel layar di bagian bawah. Pada sisi ini desainnya juga biasa aja, apalagi di sisi bawahnya ya kayak biasa aja, cuma ada grill ventilasi dan juga pad karet sebagai kaki-kaki untuk laptopnya. Jadi sekali lagi secara keseluruhan tampilannya memang hampir nggak ada perubahan. Bahkan kalau dibandingkan dengan VivoBook yang Pichel bahas bahkan di review tahun 2020. Ini sih bisa menunjukkan dua hal ya. Bisa jadi Asus ini memang sudah konsisten dengan lini desainnya. Ataupun simply pada mager aja tuh desainernya ya. Mungkin ada, udahlah kalau memang sudah bagus kenapa harus diganti sih gitu ya kan. Tapi meskipun begitu, laptop ini tetap memberikan build quality yang solid dengan slogannya yang namanya Tough Metal Design. Karena memang material body laptop ini juga full menggunakan material aluminium alloy, baik untuk display cover, area keyboard, dan juga palm rest, back cover hingga kepada body chassisnya. Dan tentu saja sudah dilengkapi nih, ya nggak absen dengan sertifikasi US Military Grade MIL STD 810H. Jadi kalau soal efek-efek flex dalam bodinya ya aman lah. Lalu yang terakhir pada bagian desain yaitu kelengkapan I/O portnya di mana teman-teman nanti bisa temukan pada sisi kanan dan juga kiri laptop ini. Start dari bagian kanan, di sisi ini nanti terdapat 2 indikator untuk power dan juga charging dan juga 2 port USB Type-A 3.2 Gen 1. Sementara di sisi kiri terdapat 1 port full HDMI 2.1 TMDS, 1 port USB Type-C 3.2 Gen 1, 1 port USB Type-C 4.0, 1 port micro SD card reader, dan juga 1 combo audio port 3,5 mm. Lah kemudian kalau teman-teman nanya, charging portnya mana bang? Gitu kan. Ya seperti biasa, dia nih tersemat di dalam 2 port USB Type-C yang sudah Pichel sebutin salah satu. Mau kita pakai yang port USB 3.2 ataupun juga port USB yang 4.0. Jadi tinggal teman-teman atur sendiri aja. Ya namanya juga demi sebuah portability dan juga kerampingan struktur body laptop. Ya mau nggak mau harus ada dikorbankan. Tapi sangat disayangkan. Nah di bagian layar maka laptop ini sendiri nanti sudah menggunakan akan panel dari Asus yaitu Asus Lumina OLED Panel Glossy Finish yang berukuran 14 inci di mana dia memiliki aspek rasio 16:10 dengan resolusi 1920x1200 atau nama gaulnya WUXGA dan refresh rate sebesar 60Hz. Panel layarnya nanti diproduksi oleh Samsung dengan kode ATNA 40CT02-0 yang memiliki color depth hingga 10 bit. Dan memang di atas kertas layar laptop ini memiliki tingkat kecerahan sebesar 400 nits pada mode native dan juga bisa didongkrak hingga 600 nits pada mode HDR. Dan dia juga sudah memiliki color gamut 100% DCI-P3 dengan kontras rasio 1 juta berbanding 1.
Selain itu pun layar laptop ini juga sudah dilengkapi dengan beragam sertifikasi seperti VESA Certified Display HDR True Black 600, Pantone Validate yang mampu menghasilkan hingga 1,07 miliar warna, dan juga masih ada color profile yang teman-teman masih bisa pilih di aplikasi My Asus. Nanti pilihannya ada seperti kayak mode native, sRGB, dan juga ada display P3. Sehingga settingan layarnya tuh bisa teman-teman sesuaikan lah sesuai dengan kebutuhan teman-teman sekalian. Dan untuk kita menguji akan kemampuan layarnya, Pixel Test nanti menggunakan color profile layar laptop ini menggunakan alat yaitu X-Rite Display Plus. Buat kita bisa lihat gimana sih perbedaan karakter warna di masing-masing modenya. Di mode native nanti gamut coverage-nya mencapai 100% sRGB. Dan juga untuk Adobe RGB-nya di 95,6% dan 99,9% DCI P3. Sementara untuk gamut volumenya ada di 170% sRGB, 117,1% Adobe RGB, dan 120,4% DCI P3 dengan tingkat kecerahan sebesar 374 nits. Lanjut ke mode HDR, maka coveragenya turun menjadi 99% sRGB, 70,4% Adobe RGB, dan 73,4% DCI P3. Sementara untuk volume ada di 104% sRGB, 71,7% Adobe RGB, dan 73,7% DCI P3 dengan brightness level yang naik ke 433,2 nits. Dan berikutnya di mode sRGB, maka gamut coveragenya ada di 99,3% sRGB, 70,1% Adobe RGB, dan 73,3% DCI P3. Sementara di volumenya tercatat di 103,6% sRGB, 71,4% Adobe RGB, dan 73,4% DCI P3 dengan kecerahan hingga 377,9 nits. Dan yang terakhir pada mode display P3, maka gamut coverage yang mencakup 100% sRGB, 86,7% Adobe RGB, dan 99,3% DCI P3. Volumenya sendiri mencentuh nanti hingga 149% sRGB. Dan untuk Adobe RGB-nya di 102,7% dan untuk DCI P3-nya di 105,6%. Dengan tingkat kecerahan mencapai 377,6 nits. Jadi kalau Pixel coba bandingkan hasil tes dengan data pada spec sheet-nya, hasilnya masih bisa terbilang konsisten, bahkan cenderung lebih tinggi. Terutama di mode native yang volume warnanya tembus 170% sRGB. Ini nunjukin kalau panelnya memang sudah punya rentang warna yang luas banget. Jadi cocok buat dipakai ngedit ataupun juga nonton film yang warnanya rame dan hidup. Dan warna-warna cerah seperti merah, biru, ataupun juga hijau akan terlihat lebih menyala, tapi tetap natural tanpa terkesan kayak agak over gitu. Tapi yang memang menjadi catatan di sini adalah ini kita berada di tahun berapa? Kenapa refresh rate-nya cuma 60 Hz ya kan? Padahal panel lain udah 120, 185, 165 gitu ya, 180. Ini kenapa cuma 60 guys ya? Kayak balik di tahun 2019, 2020 gitu. Namun memang yang menarik di sini ya terlepas dari catatan yang tadi gitu ya. Di sini memang monitor ini sudah memiliki screen to body ratio hingga 87%. Dan ini disebabkan oleh karena bezel-bezel layarnya yang memang memiliki ketebalan hanya 0,4 cm di bagian kiri dan kanan, 0,8 cm di bagian atas, dan juga 1 cm di bagian bawah. Dan layar laptop ini pun juga sudah ditopang dengan sepasang engsel di bagian kiri dan kanan yang memiliki support maksimum bukaan hingga 180 derajat. Sehingga posisi layar bisa disesuaikan dengan fleksibel yang memang jadi lebih nyaman buat dipakai dalam berbagai situasi. Mau kita kerja sendiri, di meja, ataupun juga santai di tempat tidur. Kemudian masuk untuk bagian input device, maka laptop ini pun juga sudah dilengkapi dengan 2 input device standar dan juga 1 security input. Input device yang pertama yaitu keyboard berbentuk chiclet yang memiliki spek yang sama persis dengan VivoBook OLED yang videonya feature rilis di bulan Maret kemarin. Karena dia memang sama-sama sudah menggunakan keycap dish dengan lekukan sedalam 0,2 mm dan juga key travel sejauh 1,7 mm. Sehingga typing feel-nya juga sama persis dan dengan suara-suara dan ketukan keyboard yang juga sama-sama tetap hening. Keyboard laptop ini pun juga sudah menggunakan backlight berwarna putih dengan 3 tingkat kecerahan yang bisa teman-teman atur menggunakan tombol F4. Sementara lanjut di input device kedua, di mana dia memiliki touchpad yang memiliki ukuran 8,5 cm dikali 13 cm dan diletakkan tepat di tengah-tengah dari area palm rest-nya. Dan sama juga seperti VivoBook yang kemarin, touchpad laptop ini pun juga sudah dilengkapi dengan fitur Advanced Gesture yang bisa diaktifkan melalui aplikasi My Asus. Dan buat feedbacknya sendiri, touchpad ini masih kerasa normal kayak touchpad laptop yang lain. Dan responsnya pun juga real time sehingga bisa teman-teman deliver lah akan setiap klik dan juga tap yang kita lakukan pada touchpadnya ini. Dan buat yang penasaran berikutin deh, Pixel coba tunjukin hasil tes keyboard dan juga touchpad dari laptop ini. Check this out.
Nah, selanjutnya untuk security input, maka laptop ini sendiri menggunakan fitur Face Unlock yang memanfaatkan IR kamera yang ditempatkan tepat di sebelah dari webcamnya. IR kameranya ini tergolong responsif saat Pichel meregister muka di Windows Hello ataupun juga saat Pichel coba login di Windows. Cuma memang butuh kondisi yang lumayan terang saat ngeregisternya. Soalnya ada beberapa kondisi itu dia malahan fail. Karena posisi muka Pichel tuh kayak agak remang-remang gitu. Tapi at least ya mungkin lebih baik lah daripada tidak sama sekali ya kan. Di bagian performa, maka laptop ini sendiri menggunakan prosesor AMD Ryzen AI 7 dengan kode 350 Kraken Point dengan konfigurasi 4 cores dan juga 8 thread berbasis Zen 5 dan juga 4 cores 8 thread berbasis Zen 5C sehingga totalnya mencapai 16 thread. Untuk fabrikasinya pun prosesor ini sudah menggunakan teknologi fabrikasi 4 nanometer dengan base clock 2 GHz dan juga maksimum clocknya hingga ke 5 GHz. Sementara untuk yang maksimum di Zen 5C clocknya itu bisa sampai ke 3,5 GHz. Prosesor ini pun juga sudah punya default TDP hingga 28 watt dan juga maksimum TDP up to 54 watt. Nah, prosesor Ryzen yang dengan codename Kraken Point ini sendiri itu sebenarnya pertama kali dikenalkan AMD di awal Januari 2025. Di mana seri ini hadir untuk mengisi celah di antara lini prosesor mobile mereka. Khususnya untuk laptop tipis yang memang tetap pengen punya tenaga besar tanpa harus ngorbanin akan efisiensi daya. Jadi kalau Strix Point lebih difokuskan kepada performa yang full power, maka Kraken Point ini lebih menitik beratkan pada keseimbangan antara performa dan juga efisiensi. Di mana laptop diharapkan tetap kencang buat kerja berat, tapi juga tetap irit dan adem saat dipakai sehari-hari. Nah, itu cerita singkatnya guys. Dan lebih lanjut, untuk laptop ini sendiri, maka dia sudah dilengkapi dengan RAM sebesar 24GB, LPDDR5X Dual Channel 8GHz, dan juga storage SSD M2 NVMe PCIe 4.0 dari Micron 2500 sebesar 1TB. Dan untuk di sisi softwarenya, maka laptop ini pun juga sudah dilengkapi dengan operating system Microsoft Windows 11 Home Single Language dengan build number 26100.3775 ataupun codename 24H2 ataupun build number Windows paling akhir pada saat video ini Pichel buat. Laptop ini sendiri pun juga sudah dilengkapi dengan AI Engine AMD XDNA 2 yang sudah punya NPU sampai 50 TOPS. Jadi teman-teman bisa jalanin fitur-fitur berbasis AI dengan lancar karena tugas-tugas beratnya harusnya langsung ditangani sama NPU tanpa harus ngeganggu-ganggu prosesor utama ataupun juga GPU-nya. Nah, di balik itu juga, maka laptop ini pun sudah dilengkapi dengan fan profile sebagai performance booster pada aplikasi MyAsus yang terdiri dari 4 mode, yaitu pertama full speed, performance, standar, dan juga whisper yang teman-teman bisa akses pakai kombinasi tombol FN dan juga F. Ini kalau dulu Asus bilangnya AIPT, tapi sekarang mereka kayaknya nggak sebut lagi AIPT ya. Nggak tahu apa emang mereka ganti gimmick atau gimana. Dan keempat fan profile ini sendiri nanti bisa digunakan saat laptopnya terhubung kepada arus listrik ataupun saat menggunakan power baterainya saja. Oleh karena itu, untuk skenario battery dan juga charging mode yang biasa Pichel pakai akan nanti tetap menggunakan setup yang sama. Di mana pengaturannya kita akan menggunakan Windows-based performance mode dan juga untuk AMD Adrenalin kita setting kepada HyperRX dan juga full speed fan profile di aplikasi MyAsus. Yang beda nanti palingan cuma di power source aja, di mana kita akan coba lihat nih gimana ketimpangan antara dia pada waktu pakai baterai dan juga waktu dicolokin. Dan seperti biasa juga, Pichel akan gunakan synthetic benchmark, real life dan juga gaming test sampai kepada idle dan juga stress test biar kita bongkar tuntas gimana performa dari prosesor dan juga di laptop ini. Dan tes kita mulai dengan Cinebench R23 dengan 1 kali pengujian. Di kondisi battery mode dia menghasilkan skor 15.419 untuk CPU multicore dan 1937 untuk CPU single core, sehingga menghasilkan MP rasio sebesar 7,96 kali. Dan pada charging mode, dia menghasilkan skor 14.627 untuk CPU multicore atau turun 5,1% dan 1.971 poin untuk CPU single core atau naik 1,8%. Sehingga menghasilkan MP rasio sebesar 7,42 kali atau turun 6,8%. Testing kedua yaitu Cinebench R20 dengan 3 kali pengujian. Pada battery mode, skor yang rata-rata adalah 6.150 dan pada charging mode, skor rata-ratanya adalah 6.365 poin atau naik 3,5%. Testing ketiga dengan CPU test rendering BMW di aplikasi Blender dengan 3 kali pengujian untuk 1 frame, maka pada battery mode dapat diselesaikan dengan waktu rata-rata 2 menit 28 detik. Sementara pada charging mode dapat diselesaikan dengan waktu rata-rata 2 menit 24 detik atau lebih cepat 2,8%. Testing keempat dengan tes rendering PC benchmark di Adobe Premiere 2020 menggunakan Project 15 Script 4K, Formata 264 dan juga preset quality 4K. Dan pada battery mode, render time-nya adalah 2 menit 46 detik. Dan pada charging mode, render time-nya adalah 2 menit 28 detik, atau lebih cepat 12,2%. Dan testing kelima dengan PC Mark 10 sebagai gambaran overall performa dari laptop ini, maka pada battery mode, skor yang didapat adalah 10.429 poin untuk esensial, 8.946 untuk productivity, dan 7.901 untuk digital content creation. Sehingga skor akhirnya adalah 6.476.
Sementara pada charging mode, skor yang didapat adalah 11.540 untuk esensial, 11.446 untuk productivity, dan 9.237 untuk digital content creation. Sehingga skor akhirnya adalah 7.661 atau naik 18,3%. Lanjut ke testing ke-6 dengan Crystal Diskmark untuk mengetahui kecepatan dari storage-nya. Pada pengujian sequential 1 MB dengan 8 tas 1 thread, di battery mode kecepatan baca datanya sebesar 6,9 GB per second dan menulis datanya 6,0 GB per second. Sedangkan di charging mode kecepatan baca datanya mencapai 7,0 GB per second atau lebih cepat 1,4% dan menulis datanya mencapai 6,1 GB per second atau lebih cepat 1,7%. Dan untuk pengujian random 4 KB dengan satu tas 1 thread, di battery mode kecepatan bacatannya mencapai 60,6 MB per second dan menulis datanya mencapai 159,9 MB per second. Sementara waktu di charging, kecepatan bacatannya mencapai 66,4 MB per second atau lebih cepat 9,6% dan menulis datanya mencapai 167,4 MB per second atau lebih cepat 4,7%. Dan beralih ke bagian grafis, maka laptop ini sendiri menggunakan integrated GPU AMD Radeon 860M yang memiliki arsitektur RDNA 3+, di mana GPU ini sendiri memiliki 8 computation unit, 512 unified pipelines, dan bekerja di frekuensi 400 MHz hingga ke 3 GHz. Dan juga dia sudah memiliki sharing memory default sebesar 512 MB. Nah, pada bagian GPU-nya ini ada yang menarik nih, di mana pada laptop ini teman-teman nanti akan menemukan yang namanya fitur Memory Allocated to GPU yang ada pada aplikasi MyAsus pada tab Power dan juga Performance. Fitur ini sendiri sebenarnya semacam kayak mini setting overclock tools gimana gitu lah ya. Yang dimana dia memungkinkan kita untuk menambah alokasi VRAM untuk integrated GPU-nya. Opsinya sendiri sih mulai nanti automatic sampai dengan 512 MB untuk sharing memory hingga ke 8 GB sharing memory. Tapi ingat teman-teman, alokasi VRAM ini bukannya tanpa konsekuensi, di mana ujung-ujungnya kalau kita setting ke lebih tinggi, maka VRAM ini akan mengambil kapasitas dari RAM laptopnya. Jadi tidak bisa tuh yang namanya sempurna di semua sisi itu nggak bisa ya. Sama seperti kayak kita nyari pasangan ya. Mau kita nyari pasangan yang ganteng, tapi juga kaya, dan juga selalu ada di rumah, itu kayaknya hampir tidak mungkin. Kalau dia misalnya ganteng, tapi misalnya bisa jadi nggak ada uang, bisa jadi, tapi dia ada di rumah gitu kan. Oke. Dan untuk pengetesan akan GPU-nya, maka kita akan mulai dari Blender GPU, 3D Mark hingga ke Gaming Test. Dan untuk scalarnya pun juga pixel tambah, yaitu mode overclock dengan aplikasi VRAM di mana pixel set ke 8 GB atau opsi yang paling tinggi. Dan oleh karena itu, stepping komparasinya pun juga pixel tambah banyak nih, di mana mulai dari battery mode, battery overclock, ke charging mode, dan yang terakhir kepada charging overclock. Jadi siap-siap kan cemilan, kita akan mulai hasil dari benchmarknya. Dan untuk testing ketujuh, yaitu GPU test rendering BMW di aplikasi Blender, maka dengan 3 kali pengujian buat satu frame, di battery mode dapat diselesaikan dengan waktu rata-rata 2 menit 54 detik. Kemudian saat mode overclock diaktifkan, maka render time-nya menjadi 2 menit 49 detik atau lebih cepat 2,9%. Sementara pada charging mode dapat diselesaikan dengan waktu rata-rata 2 menit 24 detik, dan saat overclock diaktifkan, render time-nya menjadi 2 menit 48 detik atau lebih lambat 16,7%. Tes terakhir menggunakan 3D Mark Time Spy sebagai synthetic benchmark, maka di battery mode mendapatkan skor 2.369 untuk grafik, 9.623 untuk CPU, dan juga 2.671 untuk overall-nya. Dan saat overclock diaktifkan, maka skornya menjadi 2.979 untuk grafik atau naik 25,8%, 10.605 untuk CPU atau naik 10,2%, dan 3.339 untuk overall atau naik 25%. Sementara pada charging mode mendapatkan skor 2.840 untuk grafik, 9.958 untuk CPU, dan 3.181 untuk overall poinnya. Dan saat overclock diaktifkan, maka skornya naik menjadi 3.043 poin untuk grafik atau naik 7,1%, 10.282 untuk CPU atau naik 3,3%, dan 3.402 untuk overall atau naik 7%. Dan berikut ini adalah perbandingan dengan beberapa PC dan juga laptop yang Pichel pernah review. Check this out. Next kita lanjut kepada gaming test, dan seperti yang sudah Pichel sampaikan tadi, maka Pichel tes gaming pada laptop ini dengan 4 skenario seperti yang tadi Pichel sudah sampaikan. Sementara untuk gaming settingnya, Pichel gunakan native resolution layarnya itu di 1920x1200 atau WUXGA dan juga playable setting pada masing-masing gamenya.
Game pertama yaitu GTA 5 di native resolution dan juga setting very high. Di battery mode rata-rata frame rate di 38,2 fps dengan maksimum di 56,9 fps dan minimum di 15,6 fps. Saat overclock rata-rata frame rate-nya di 57,5 dengan maksimum di 70,0 dan minimum di 44,0 fps. Sehingga secara rata dia naik 50,5%. Sementara waktu charging mode rata-rata frame rate di 53,7 dengan maksimum di 65,1 dan minimum di 42,9. Dan waktu kita overclock, rata-rata frame rate-nya naik di 59,1 dengan maksimum di 72,5 dan minimum di 45,9 fps. Sehingga secara rata dia naik 10,1%. Game kedua CS2, native resolution dan juga setting very high. Di battery mode rata-rata frame rate di 19,1 dengan maksimum di 50,2 dan minimum 10,5 fps. Dan saat overclock, rata-rata frame rate-nya naik di 46,6 dengan maksimum di 63,9 dan minimum di 29,9 fps. Sehingga secara rata-rata dia naik sebanyak 144,5%. Dan sementara di charging mode, rata-rata frame rate-nya di 32,5 fps dengan maksimum di 46,6 dan minimum di 20,2 fps. Dan saat overclock, rata-rata frame rate di 47,7 dengan maksimum di 62,7 dan minimum di 30,6 fps. Sehingga secara rata-rata naik sebanyak 46,8%. Game ketiga, Dota 2, native resolution dan juga setting best looking. Di battery mode rata-rata frame rate di 58,1 dengan maksimum di 82,6 dan minimum di 18,3 fps. Dan saat overclock rata-rata frame rate-nya di 57,7 dengan maksimum di 72,6 dan minimum di 46,4 fps. Sehingga secara rata-rata turun sebanyak 0,7%. Dan waktu di charging mode, rata-rata frame rate di 71,0 dengan maksimum di 90,1 dan minimum di 45,6 fps. Dan saat overclock, rata-rata frame rate di 66,0 dengan maksimum di 87,4 dan minimum di 42,0 fps. Sehingga secara rata dia turun sebanyak 7,0%. Game keempat, FC25, native resolution dan juga setting ultra. Di battery mode, rata-rata frame rate di 25,3 dengan maksimum di 31,7 dan minimum di 0,5 fps. Dan saat di overclock, rata-rata frame rate naik di 36,7 dengan maksimum di 42,7 dan minimum di 9,6 fps. Sehingga secara rata-rata dia naik sebanyak 45,1%. Dan charging mode, rata-rata frame rate-nya di 38,2 dengan maksimum di 42,2 dan minimum di 1,8 fps. Dan saat di overclock, rata-rata frame rate-nya di 36,9 fps dengan maksimum di 40,8 dan minimum di 18,3 fps. Sehingga secara rata-rata dia turun sebanyak 3,4%. Game kelima, The Sims 4, native resolution dan juga setting ultra. Di battery mode rata-rata frame rate-nya di 71,9 dengan maksimum di 83,4 dan minimum di 37,3 fps. Saat overclock rata-rata frame rate-nya di 74,5 fps dengan maksimum di 87,8 dan minimum di 3,6 fps. Sehingga secara rata-rata naik sebanyak 3,6%. Dan waktu di charging mode, rata-rata frame rate-nya di 74,8 dengan maksimum di 86,0 dan minimum di 10,9 fps. Dan saat overclock, rata-rata frame rate-nya nanti di 74,3 dengan maksimum di 82,6 dan minimum di 53,3 fps. Sehingga secara rata-rata dia turun sebanyak 0,7%. Game ke-6, Cyberpunk 2077 di native resolution dan juga setting ray tracing low. Dan di battery mode, rata-rata frame rate-nya di 22,2 fps dengan maksimum di 30,2 dan minimum di 17,2 fps. Dan saat overclock, rata-rata frame rate di 17,3 dengan maksimum di 27,9 dan minimum di 12,5 fps. Sehingga secara rata-rata dia turun sebanyak 22,1%. Dan di charging mode, rata-rata frame rate di 17,9 dengan maksimum di 26 fps dan minimum di 13,7 fps. Saat overclock, rata-rata frame rate-nya nanti jadi 10,5 fps dengan maksimum di 13,7 fps dan minimum di 8,1 fps. Sehingga secara rata-rata turun sebanyak 41,3%. Next game ketujuh yaitu NFS Unbound di native resolution dan juga setting low. Di battery mode rata-rata frame rate-nya di 33,9 dengan maksimum di 38,6 dan juga minimum di 19,2 fps. Dan saat overclock rata-rata frame rate-nya di 42,2 dengan maksimum di 47,9 dan minimum di 34,5 fps. Sehingga secara rata-rata naik sebanyak 24,5%. Dan untuk charging mode rata-rata frame rate-nya nanti di 33,0 dengan maksimum di 38,9 dan minimum di 21,2 fps. Dan saat overclock, rata-rata frame rate-nya di 47,9 dengan maksimum di 56,5 dan minimum di 39,1 fps. Sehingga secara rata-rata naik sebanyak 45,2%. Game ke-8, Valorant, native resolution dan juga setting high. Di battery mode, rata-rata frame rate di 226,6 dengan maksimum di 280,7 dan minimum di 156,3 fps.
Dan saat overclock, rata-rata frame rate di 149,1 dengan maksimum di 225,5 dan minimum di 106,6 fps. Sehingga secara rata-rata turun sebanyak 34,2%. Dan di charging mode, rata-rata frame rate-nya di 261,3 dengan maksimum di 381,3 dan minimum di 173,4 fps. Dan saat overclock, rata-rata frame rate-nya di 125,2 dengan maksimum di 164,3 dan minimum di 82,6 fps. Sehingga secara rata-rata dia turun sebanyak 52,1%. Game ke-9 sekaligus yang terakhir yaitu Genshin Impact di native resolution dan juga setting high. Di battery mode rata-rata frame rate di 28,9 dengan maksimum di 50,3 dan minimum di 19,7 fps. Dan saat di overclock rata-rata frame rate-nya di 62,1 dengan maksimum di 83,8 dan minimum di 42,5 fps. Sehingga secara rata-rata dia naik sebanyak 115,1%. Dan di charging mode, rata-rata frame rate-nya di 53,9 dengan maksimum di 63,1 dan minimum di 39,2 fps. Sementara saat overclock, rata-rata frame rate-nya di 32,1 dengan maksimum di 42,3 dan minimum di 18,4 fps. Sehingga secara rata-rata turun 40,5%. Nah, kalau teman-teman bisa lihat, maka dari segi performa, laptop ini terasa memang bertenaga. Apalagi saat digunakan di charging mode. Buat kerja berat ataupun juga main game, performanya stabil dan juga responsif. Sayangnya, untuk fitur setting akan GPU-nya ini justru nggak terlalu kerasa, terutama saat laptop dicolokin kepada charger. Bukan cuma nggak nambah performa, justru malah di beberapa tes justru bikin performanya drop. Ya memang Pichel bisa tahu, ini sepertinya lebih ke arah constraint kepada memorinya. Karena ketika kita ambil memorinya kepada GPU, dan ketika gamenya butuh akan RAM utamanya, sementara RAM-nya menurun, ini mengakibatkan akhirnya performanya secara overall jadi agak drop. Buat sebagian orang memang ini bisa jadi kontraproduktif, karena fitur yang mestinya bikin laptopnya makin ngebut, malahan secara rata-rata tuh jadi kerasa bikin tambah agak sedikit lemot. Jadi kayak placebo effect aja gitu, kesannya kayak, oh karena RAM-nya sudah saya tambah, harusnya jadi lebih kenceng gitu. Padahal sebenarnya kalau kita hitung secara matematis, di beberapa kondisi malahan jadi lebih lambat gitu. Sementara saat digunakan di battery mode, performanya memang masih agak sedikit menurun. Tapi jujur, to be honest, ini masih berada di level yang bisa kita andalkan buat aktivitas sehari-hari. Dan memang karena dalam kondisi performa sehari-hari ini mungkin nggak terlalu banyak yang RAM demanding, terutama untuk yang memori utamanya, berasa lebih lah gitu. Ini beberapa kondisi bisa jadi malahan ngasih lonjakan performa yang cukup signifikan. Jadi ujung-ujungnya kalau dipakai buat mobile dan butuh performa yang ekstra, maka mode yang settingan tadi, RAM GPU tadi, itu di dalam kondisi battery mode justru bisa bikin fiturnya bisa lebih maksimal gitu. Cuma ya gitu, kalau overclocknya dinyalain pas lagi battery mode, baterainya memang jadi lebih boros dan body laptop pun juga jadi terasa agak sedikit lebih hangat. Tapi setidaknya laptop ini sudah dibekali dengan Asus Ice Cool sebagai sistem pendinginannya, di mana cooling system ini terdiri dari 2 heat pipe, 2 kipas dengan total 97 bilah, dan juga 2 ventilasi pembuangan yang bantu ngatur akan aliran udara tetap lancar. Tingkat bisikannya pun juga masih tergolong nyaman lah, karena di mode standar cuma ada di bawah 38 dBA. Dan supaya bagian dalamnya tetap bersih, tiap kipas sudah dikasih filter debu bawaan yang bisa menyaring akan partikel halus dari luar. Jadi, untuk mengetes seberapa efektif ini gimmick-gimmick akan kipas-kipasnya ya, apalagi sistem pendinginannya ini, maka laptop ini Pichel akan set tes dalam kondisi idle. Lalu nanti kita akan lanjutkan dengan stress test pakai AIDA 64 dengan skenario yang sama seperti di pengujian benchmark dan juga gaming yang tadi. Tapi pengujian kali ini Pichel cuma pakai battery dan juga charging mode versi standar aja. Soalnya kalau mau nyalain mode GPU di overclocknya, laptopnya tuh harus di restart dulu dan ini bikin jalannya testing jadi kepotong di tengah jalan. Dan untuk idle test di battery mode, maka CPU usage-nya rata-rata di 4,3% dengan suhu di rentang 41,8 hingga 47,9 derajat. Dengan konsumsi daya mulai dari 8,4 hingga 10,4 watt. Dan juga untuk core clock-nya sendiri ada di 1,9 dengan spike hingga ke 3,3 GHz. Setelah 10 menit di battery mode, maka laptopnya Pichel set kepada charging mode. Dan di titik awal, CPU usage-nya tuh naik hingga ke 15,8%. Tapi meskipun begitu, tidak ada lonjakan performa yang terlalu ekstrim dari suhu, power, maupun juga core clock-nya. Cuma memang movementnya jadi lebih stabil dibandingkan saat battery mode yang tadi. Pada saat charging mode ini, range suhunya mencapai 43,5 hingga 48,2 derajat, dengan rata-rata di 44,3 derajat Celcius. Sementara untuk power ada di range 7,8 hingga 12,6 watt, dengan rata-rata di 9,9 watt. Dan untuk core clock-nya sendiri, maka pergerakannya ada di 1,5 hingga 3,4 GHz, dengan rata-rata berada di 2,2 GHz. Nah, lanjut setelah 10 menit di charging mode, Pichel kembalikan laptop kepada battery mode untuk diistirahatkan beberapa saat dan bersiap untuk masuk kepada stress test. Dan pada waktu kita masuk kepada stress test di battery mode, maka powernya melonjak nih hingga ke 45 watt yang sedetik kemudian turun ke 42 watt. Sementara untuk suhunya perlahan naik hingga menyentuh 84,1 derajat, tapi sekitar 30 detik kemudian melandai nih ke 79 derajat Celcius.
Sementara untuk core clock-nya sendiri, dia hanya mengalami sedikit pergerakan dengan nilai rata-rata di 3,5 GHz. Selama kondisi ini, pergerakan core clock-nya relatif stabil. Tapi untuk powernya sendiri, pergerakannya terbilang fluktuatif antara 38 hingga ke 47 watt. Demikian juga dengan suhunya, di mana suhunya bergerak di level 79,4 derajat hingga ke 86,1 derajat Celcius. Lalu setelah 10 menit dari kondisi battery mode, Pichel ubah skenario stress testnya kepada charging mode. Dan saat skenario ini dimulai, powernya tiba-tiba drop ke 26,5 watt, tapi langsung naik lagi ke 43,4 watt. Demikian juga dengan suhunya yang mendadak drop ke 79 derajat, dan sedetik kemudian langsung naik lagi ke 81,6 derajat Celcius. Hal yang sama juga terjadi dengan core clock-nya, di mana frekuensinya tahu-tahu drop nih ke 1,7 GHz, dan langsung naik lagi ke 3,6 GHz. Setelah itu Pichel coba monitoring pergerakannya selama 10 menitan, dan pada rentang waktu ini suhunya melandai di 3 menit pertama hingga menyentuh ke 74,2 derajat. Lalu setelahnya terpantau stabil hingga akhir testing. Pada bagian power pun juga demikian. Di 3 menit pertama dia mengalami penurunan hingga mencapai 38 watt. Tapi di menit keempat powernya langsung melandai turun hingga ke menit ke-8 dan menyentuh angka 35 watt. Setelah itu pergerakannya stabil hingga akhir testing. Sementara untuk core clock-nya, setelah pergerakan di titik awal tadi, grafiknya tidak menunjukkan pergerakan yang hampir berarti, dan malahan hampir seperti garis datar gitu. Dan setelah durasi monitoringnya habis, maka Pichel hentikan pengetesannya dengan total durasi testing selama 50 menit dan 22 detik. Dan nggak sampai di situ aja, untuk suhu permukaan laptop pada kondisi saat battery test modern office, titik panas di area exhaust yang ada di daerah bawah layar ini memiliki suhu rata-rata di 33,5 derajat. Dan untuk tertingginya berada di 36,6 derajat Celcius. Sementara untuk titik panas di sisi bawah laptop, dia terpusat di area sekitar chip CPU-nya, dengan suhu rata-rata di 40,1 dan tertinggi mencapai 41,1 derajat Celcius. Sementara pada saat stress test, titik panas di sisi atas laptop masih berada di area yang sama dengan tes sebelumnya, dengan suhu rata-rata di 38,7 derajat dan suhu tertinggi mencapai 43,3 derajat Celcius. Sementara di bagian bawah dari laptop, maka titik panasnya masih berada di area chip prosesornya, dengan suhu rata-rata di 52,5 derajat dan suhu tertinggi mencapai 55,3 derajat Celcius. Jadi dari hasil pengukuran suhu permukaan laptopnya, bisa teman-teman lihat kalau sistem pendinginannya memang masih bisa menjaga area atas bodinya tetap dalam kondisi yang nyaman. Dan saat dipakai buat kerja ringan, suhu di area sekitar keyboard dan juga layarnya masih adem, yang bahkan pas stress test pun juga nggak sampai ganggu kenyamanan pada tangan kita. Tapi yang jadi catatan, di bagian bawah laptop saat stress test, suhunya tembus nih lebih dari 55 derajat. Yang artinya laptop ini nggak cocok dipakai langsung saat kita pangku, ataupun diletakkan pada permukaan yang ya empuk lah, kayak misalnya bantal, selimut. Karena di kondisi kayak gitu, hawa panasnya langsung kayak kerasa dan berpotensi bikin thermal throttling kalau ventilasinya ketutup. Makanya meskipun dalam luarnya kesannya adem, sistem pendinginan dalamnya sebenarnya tuh kayak masih kurang maksimum lah, buat nyebarin panas secara merata ke seluruh bodinya. Jadi kalau laptop ini mau dipakai full power, mau nggak mau, saran Pichel pakai cooling pad yang proper. Sementara untuk urusan audio, maka laptop ini sendiri dilengkapi sepasang stereo speaker di sisi bawahnya yang menggunakan teknologi Dolby Atmos dan juga Asus Audio Booster, serta sudah mendapatkan akan tuning dari Harman Kardon. Kualitas suaranya memang lantang dan juga jernih, cuma memang suaranya agak kering karena suara bassnya kayak nggak niat muncul gitu. Dan saat Pichel tes dengan sebuah lagu, maka level suara maksimumnya bisa mencapai 114,4 desibel dengan rata-rata di 108,3 desibel. Gokil. Sumpah, ini kencang banget. Sementara untuk webcamnya sendiri, kita setupnya sudah lumayan nih. Dimana di 2,1 megapiksel yang bisa menangkap foto dengan resolusi 1920x80 pixel atau merekam video di 1080p 30 fps. Webcamnya pun juga sudah dilengkapi dengan fitur Microsoft Studio Effect yang bikin kita tuh bisa background blur secara otomatis dan juga nge-track wajah kita biar tetap di tengah frame. Walaupun begitu, memang ada sedikit catatan, walaupun resolusinya sudah lumayan tinggi, tetap aja kualitas tangkapan kamera ini bakalan bagus kalau teman-teman berada di tempat yang terang ataupun juga dengan cahaya yang natural, dimana noise-nya tuh akan sedikit lebih berkurang lah. Pichel rasa sih ya, di zaman now ini kayaknya 2,1 megapiksel ini harusnya menjadi standar normal, laptop-laptop middle class lah. Jangan lagi ya, Asus downgrade ke 0,9 megapiksel kalian itu. Karena webcam ini kan juga sepakai buat kerjaan gitu ya. Jangan sampai kita tidak naik gaji gara-gara resolusi webcam kita jelek. Nggak tahu apakah memang ada yang pernah ngalamin kayak gitu. Tapi udah deh, daripada teman-teman penasaran, berikut ini bisa coba tunjukin hasil tes dari speaker dan juga webcam dari laptop ini. Check this out.
Dan teman-teman lihat sekarang adalah hasil dari tangkapan webcam laptop Asus VivoBook S14 OLED yang sudah menggunakan prosesor AMD Ryzen AI 7350. Dan ini sudah menggunakan setup kamera 2,1 megapiksel dan bisa menghasilkan gambar dengan resolusi 1920 x 1080p dan sudah bisa menangkap video 1080p 30 fps. Ya, teman-teman lihat sendiri, jelas ada di dalam ruangan sekarang, ditemani dengan dua softbox seperti biasa di kanan di kiri. Dan kameranya juga sudah menggunakan Microsoft Visual Studio Effect ya, seperti teman-teman lihat ini udah ada auto framing seperti biasa. Kalau misalnya kita minggir, mana nih kok gak jalan, woi. Nah ini dia. Kalau kita minggir gini, dia lagi nyari tuh, mana muka gue. Ya. Lah dia kayak. Nah, ini auto framing, terus juga eye contact misalnya jauh matiin. Kayak gini, kalau dinyalain kayak gini, apa bedanya? Cuma dikit doang. Sama background effect, ini pakai standar blur, portrait blur. Dan dia sudah punya security feature seperti biasa, cover lensa. Ya, seperti ini teman-teman, cuma menutup cover lensa, tidak memutus koneksi dan masih merekam juga seperti sekarang. Nah, kalau kita buka, ya. Dan ada microphone mute juga di tombol F9 seperti ini. Kita mute 1 2 3. Cek. Nah, ini dia sudah unmute ya, teman-teman. Itu aja sih. Apalagi ya? Ya itu aja. Oke teman-teman, thank you. Selanjutnya untuk bagian konektivitas, maka laptop ini sendiri juga dilengkapi dengan modul Wi-Fi dari MediaTek, yaitu V-Logic 330 dengan kode MT7922 yang sudah mendukung akan Wi-Fi 6E 802.11ax dengan 3 frekuensi, yaitu 2,4, 5, dan juga 6 GHz. Serta dia juga sudah support akan Bluetooth versi 5.3. Dan buat teman-teman yang butuh akan koneksi via Ethernet ataupun LAN, seperti yang sudah Pichel bahas di bagian desain, laptop ini sayangnya tidak dilengkapi dengan Ethernet port. Jadi mau nggak mau sudah pasti teman-teman butuh Ethernet port dongle untuk koneksi LAN via koneksi kabel, ya. Nah, masuk di bagian baterai, maka laptop ini sendiri sudah menggunakan baterai internal berbahan lithium polimer berkapasitas 75.000 mAh dengan kode C41N2304. Dalam pengujian PC Mark 10 dengan scanner mode Office, maka Pichel coba tes dalam dua kondisi fan profile. Yang pertama dengan mode fan profile full speed, baterainya bisa bertahan selama 10 jam 46 menit dari 100 hingga 1% kapasitas baterainya. Sementara untuk mode standar, baterainya cuma malahan bertahan selama 8 jam 32 menit dari 100 hingga 2% kapasitas baterainya. Atau lebih boros sekitar 20,7% dibandingkan dengan mode full speed. Dan kemudian untuk pengujian PC Mark Battery Gaming, maka Pichel lakukan dalam juga dua kondisi fan profile, yaitu seperti yang di tes battery modern Office tadi. Dan di profile full speed, maka baterainya bisa bertahan hanya selama 1 jam 17 menit, dari 100 hingga 3% kapasitas baterainya. Sementara waktu mode standar, baterainya malah bisa bertahan selama 1 jam 21 menit dari 100 hingga 3% kapasitas baterainya. Atau lebih awet sedikit sekitar 5,2%. Ini memang hasil testingnya agak lucu ya, soalnya skenario modern Office, mode full speed yang seharusnya lebih boros, justru bisa kasih daya tahan baterai yang lebih lama. Sementara di skenario gaming, malah kebalik. Di mode standar justru sedikit lebih awet dibandingkan dengan yang full speed. Di satu sisi ini nunjukin kalau kipas yang bekerja tuh bisa lebih maksimal, biar bantu jaga efisiensi sistem secara keseluruhan. Terutama pas laptop gak dibebani dengan tugas yang berat. Tapi di sisi lain, hasil ini menunjukkan bahwa manajemen daya di mode standar kayaknya masih justru belum optimal. Dan justru bikin konsumsi baterai jadi lebih boros daripada yang seharusnya. Dan untuk mengisi akan dayanya, maka laptop ini sendiri juga dibekali dengan charger dengan output maksimum 20 volt 3,25 ampere atau setara dengan daya 65 watt. Dan untuk charging testnya, maka Pichel juga lakukan dalam dua fan profile. Yang pertama di fan profile full speed, di mana baterainya dapat terisi penuh dari 2 hingga 100% dalam waktu 1 jam 57 menit. Sementara pada fan profile standar, baterainya dapat terisi penuh dari 1 hingga 100% dalam waktu 2 jam 3 menit, atau lebih lama sekitar 5,1% dibandingkan dengan mode full speed. Jadi seperti yang teman-teman bisa lihat sendiri, maka kemampuan chargingnya memang tergolong cepat. Di mode full speed dia bisa terisi lebih cepat, di mana kemungkinan karena suhunya tetap berada dalam kondisi yang stabil. Sementara di mode standar prosesnya agak melambat. Mungkin karena sistemnya lebih hati-hati ya, bisa jadi karena biar nggak terlalu panas saat lagi ngecas.
Nah, untuk pembahasan terakhir yaitu soal kemampuan upgrade, di mana di laptop ini sendiri sayangnya hanya memiliki kemampuan upgrade di sisi storage-nya saja. Karena untuk RAM-nya sendiri, laptopnya sudah terintegrasi dengan motherboard-nya. Dan untuk bagian storage, laptop ini sendiri hanya memiliki satu slot M2 NVMe PCIe 4.0, yang saat ini sudah terisi dengan modul storage NVMe dengan kapasitas 1 TB. Jadi opsi upgrade-nya, teman-teman cuma bisa mengganti modul NVMe yang sudah ada dengan modul yang dengan kapasitas lebih besar. Ujung-ujungnya Pichel merasa kayak super minimalis sekali kayaknya opsi upgrade-nya ya. Karena laptop ini kayaknya agak kurang gitu ya. Ya bisa jadi mungkin karena ditujukan untuk kelas profesional yang memang tinggal butuh laptop siap pakai tanpa kita harus ribet-ribet soal yang lain-lain ya. Tapi Pichel ngerasa ini jadinya bikin laptopnya nggak future proof. Karena kalau kita mungkin pakai dengan kebutuhan sekarang oke. Tapi kalau kita pakai buat kebutuhan 2-3 tahun lagi bisa jadi tanda tanya besar gitu. Ya selebihnya sih nggak ada lagi opsi upgrade buat laptop ini. Overall, menurut pribadi Pichel, laptop Asus VivoBook S14 OLED dengan kode M5406K adalah laptop kelas konsumer yang cukup bertenaga buat kita pakai kebutuhan sehari-hari. Bahkan kalau kita mungkin sekali-sekali ada butuh kerjaan berat, ya mungkin oke lah. Tapi nggak bisa rutin buat digeber buat kerja berat. Keuntungan pakai laptop ini pertama jelas, layar OLED-nya bisa bikin nilai plus tersendiri. Karena warna yang ditampilkan tajam, hidup, dan enak banget buat teman-teman pakai buat nonton, ngedit foto, video, ataupun sekedar browsing visual yang warna-warni gitu. Yang kedua juga memang daya tahan baterainya juga tergolong lumayan awet, khususnya di skenario kerja ringan. Tapi walaupun memang nggak excellent banget nyentuh sampai 8 jam gitu ya, 10 jam ya memang nggak sampai segitu. Tapi yang menjadi catatan memang sayangnya fitur overclock yang disediakan ini cuma berlaku buat GPU-nya aja, dan efeknya juga belum terlihat konsisten. Di mana di mode baterai justru performa grafisnya bisa naik cukup signifikan, tapi saat laptopnya dicolok ke charger peningkatannya malah nggak terlalu berasa, yang bikin kadang-kadang justru malahan turun. Ya walaupun memang secara desain harus Pichel acungin jempol. Laptop ini terasa solid dan juga memang nggak ringkih. Karena memang sudah pakai banyak aluminium alloy, sertifikasi military grade, sehingga cocok banget buat teman-teman yang pakai banyak di luar lah. Sehingga dalam segala kombinasi plus dan minus yang tadi, meskipun belum sempurna, laptop ini tetap menarik sekali. Terutama buat kita yang sedang cari perangkat tipis dan juga memang nggak lemot buat dipakai kerjaan harian. Dan untuk harganya sendiri, kalau teman-teman penasaran, maka laptop ini pun dibanderol di harga 18 jutaan saja. Dan kalau teman-teman mau nambah lagi 2 juta sedikit, maka teman-teman bisa dapat yang sudah menggunakan prosesor lebih tinggi, yaitu Ryzen AI 9 dengan kode 365. Nah, karena VivoBook yang Ryzen AI 9 365 sudah pernah Pichel bahas, maka teman-teman bisa langsung compare aja deh head-to-head performanya. Linknya sudah Pichel taruh di bagian deskripsi atau mungkin teman-teman bisa lihat di atas sini. Dan lebih lanjut, kalau ada teman-teman yang berminat dengan produk ini atau mau cek lebih lanjut, maka bisa cek di deskripsi yang Pichel akan tulis di bagian bawah ini. Jangan lupa juga untuk like dan juga share video ini, plus kunjungi sosial media dari Pichel Techno dan Pichel Media Group, seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, dan juga website kita yaitu pichelmediagroup.com. Jangan lupa juga kunjungi beberapa channel kita yang lain di bawah Pichel Media Group seperti Pichel Main Game yang bahas soal game konsol, PMG Fam sampai aktivitas Pichel serta keluarga, dan Pichel Toys Time yang bahas soal mainan. Jangan lupa teman-teman pada subscribe ya. Jadi itu dia Pichel kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye. Kapan ya? Kapan? Saya menantikan sekali kapan VivoBook upgrade desainnya. Sudah terlalu lama, sudah terlalu lama.